Oke, ini udah lucu, udah bagus, udah siap. Oke, halo guys, balik lagi sama gua Daryl di The Channel. Yang tadi kalian lihat itu intermezzo sedikit, itu adalah mainan teman-teman ya, buat gua ngilangin stres ya. Nah, ngomong-ngomong tentang stres nih teman-teman dalam trading, gua mau ngasih tahu kalian hari ini itu tentang cara gimana kita bisa mengendalikan psikologis kita, terutama itu adalah stresnya, kemudian FOMO teman-teman ya. Nah, kenapa gue share tentang hal ini teman-teman? Karena dalam trading itu kita tahu ya, nggak cuman yang namanya teknik ya, tetapi yang paling penting itu adalah sisi psikologis. Nah, kalau misalnya kalian udah ngerasa kalian punya teknik yang bagus, tapi kok saya masih suka loss ya atau segala macamnya, mungkin video ini cocok untuk kalian karena bisa jadi psikologis kalian tuh yang bermasalah gitu ya. Nah, sebelum gue jelasin teman-teman, gue mau ngingetin kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Linknya semua sudah gue sediakan di description di bawah, kalian tinggal klik aja link tersebut. Kemudian kalian bisa daftar dan melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit yang nantinya bisa kalian gunakan untuk trading lagi. Lumayan cuan teman-teman ya. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk download aplikasi Okta di App Store maupun di Play Store kalian, karena di aplikasi tersebut ada fitur yang namanya Space yang bisa ngebantu kita ngasih signal-signal ya, dan juga berita-berita tentang market. Kemudian ada fitur lagi yang namanya Okta Trade teman-teman ya, itu adalah fitur yang ada AI-nya. Jadi kalau misalnya kalian trading di situ, kalian mau pakai candle pattern, kalian nggak usah capek-capek cari lagi, AI-nya udah nyediain buat kalian semua. Oke? Ya itu aja teman-teman. Terus seperti biasa ya, gua akan jelasinnya di sebelah sini supaya kita bisa jelas semua. Sebentar. Oke, ini muka gue hilang. Nah, oke, gue hari ini akan ngomongin yang namanya psikologis. Psikologi ya. Nah, psikologi itu teman-teman di dalam trading ya, yang paling bikin kita itu apa ya namanya nggak stabil ya, itu adalah fear. Oke. Nah, ada yang namanya fear, kalau kalian pernah dengar ya, fear. Satu lagi temennya itu kan adalah greed ya. Ada dua ini ya. Nah, ini memang dua-duanya itu apa ya? Dua-duanya itu bermasalah. Cuman gua akan bahas satu-satu dan di video kali ini gua akan ngomongin tentang fear ya. Nah, fear ini ada banyak ya teman-teman ya. Ada satu tuh adalah fear karena untuk entry ya. Gua singkat F aja, fear untuk entry gitu ya. Jadi ini akibatnya itu adalah opportunity loss ya, opportunity loss, gue singkat seperti ini. Kemudian yang kedua itu adalah fear of missing out atau kita bisa bilang FOMO ya. Nah ini teman-teman ya, sebetulnya fear yang nomor 1 dan yang nomor 2 itu sama fear. Tapi kalau dibilang bahayaan yang mana? Yang kedua tentu lebih bahaya. Kenapa? Karena fear of missing out itu akan membuat kalian itu akan lebih overtrade ya, tentu ya, overtrade, dan juga kalian itu akan lebih impulsif ya di dalam trading. Sehingga ini yang bisa menyebabkan saldo kalian itu terjun bebas alias bablas alias habis teman-teman ya. Nah ini sangat berbahaya. Nah gue akan kasih ke kalian tuh 3 tips teman-teman ya, gimana caranya supaya kalian nggak FOMO. Oke? Nah, tips yang pertama, teman-teman. Oke, langsung saja di sebelah sini. Tips yang pertama itu adalah kalian trading itu harus punya plan. Nah, ini mungkin kalian sudah bosan ya dengarnya ya. Plan ini maksudnya gimana sih? Jadi gini, plan itu nggak cuma sekedar di mulut ya teman-teman ya. Kalian harus reconstruct, kalian harus bikin sesistematis mungkin yang bisa kalian itu ulang ya. Jadi plan ini tuh sifatnya itu adalah sesuatu yang yang wajib sebelum kalian itu melakukan trading. Oke? Nah, plan seperti apa? Gue jabarin nih teman-teman. Yang kalian harus rencanakan dalam trading itu adalah pertama jam trading ya, jamnya nih. Jadi sebisa mungkin ya kalian tuh trading itu jangan sesuka waktu kalian ya. Tapi bang, kan bukannya trading keunggulannya seperti itu ya, kita tuh bisa lebih fleksibel dan segala macam. Betul. Tapi fleksibel itu bukan artinya kalian itu gak terarah gitu ya. Itu sangat salah. Fleksibel itu betul, tapi kalian tuh juga tetap harus punya rules, punya aturan. Supaya apa? Supaya kehidupan psikologis kalian atau kehidupan emosional kalian sehari-hari itu tidak terganggu.
Kalian bayangin ya teman-teman, kalau misalnya kalian trading itu sesuka hati kalian, kalian nggak ada arahnya gitu ya. Misalnya hari ini trading, misalnya dari jam bangun kalian ya, bangun jam 8 lah, let's say ya. Jam 8 pagi gitu ya, jam 8 AM misalnya doang ya. Terus kalian sudah mulai mandi, terus kemudian olahraga dan segala macam ya, let's say kalian bisa trading jam 9 gitu. Jam 9 kalian start trading misalnya. Jam 9 pagi. Oke, jam 9 pagi kalian udah start trading misalnya buy sell seperti itu mungkin 2 jam gitu ya, 2 jam. Ya bisa sampai jam 11 misalnya. Oke, nah ini kalau misalnya dikasih ada apa ya, ada psikologis meter gitu ya, atau ukuran untuk psikologis mungkin gini nih, gue bisa gambarin seperti ini ya. Ini ini psikologis kalian ya, gue simbolkan P. Pertama tuh misalnya 100% nih HP-nya ya, darahnya tuh 100% misalnya. Nah setelah si 1 jam kalian 2 jam kalian trading ya, ini mungkin berkurang ya psikologis kalian, atau kalian tuh sisi batin kalian, emosional kalian itu akan sedikit capek gitu ya. Jadi ini berkurang ke misalnya ke 70% gitu ya. Nah 70%. Terus oke, jam 11 udah stop nih, kalian mungkin stop untuk makan ya, terus mungkin untuk ngurusin aktivitas lainnya dan segala macam. Kalian balik lagi nih misalnya jam 3 sore gitu ya. Jam 3 nih kalian iseng lihat-lihat, buka-buka handphone, ngeliat-lihat chart. Terus kalian trading lagi gitu ya. Trading yang tidak terukur gitu ya. Kalian tuh ngeliat chart, ini kayaknya bagus nih, gue entry gitu. Nah nggak berasa kalian udah nguras waktu 2 jam lagi sampai jam 5 sore misalnya. Nah ini juga sisi fokus, emosional dan segala macam berkurang lagi teman-teman. Dari 70 mungkin langsung kalian mungkin di sini agak jelimet gitu ya. Terus kalian capek gitu ya. Terus ini berkurang jadi 40% kalian punya psikologis. Nah kalau misalnya kalian sudah 40% itu gue jamin teman-teman ya, hari kalian tuh udah tidak menyenangkan ya. Kalian tuh akan lebih bete, cepet bete gitu ya. Terus ngomong sama orang, ngomong sama keluarga kalian, istri, atau siapapun lah ya. Kalian ngomong orang terdekat kalian tuh akan jadi lebih bad mood gitu ya. Dikit-dikit kesenggol sedikit, ngamuk ya. Terus kalau misalnya contoh, misalnya istri kalian nanya, mau makan apa? Terus kalian bilang, kamu mau makan apa gitu. Terus istri kamu atau siapapun bilang terserah gitu. Wah, ngomong dengan kata terserah langsung sensi gitu ya, langsung ngamuk lagi, terserah gini-gini, emang ada makan terserah. Nah seperti itu ya, itu contoh teman-teman ya. Jadi ini yang bisa bikin apa ya, nggak cuman dari diri kalian ya, tapi dari orang sekitar tuh juga dirugikan karena kalian akan marah-marah ya. Itu 40%. Terus mungkin di sini kalian ngerasa loss nih ya, kalian akan ngerasa loss. Terus tiba-tiba balik lagi, oke nanti di malam gua akan fight lagi ya. Terus tibalah di malam tuh jam 8 ya. Kalian mungkin jam 8 baru sempet ya, jam 8 kalian trading lagi teman-teman. Dan ini tradingnya karena mungkin ada news atau apapun itu seru gitu ya. Kalian scalpingan keenakan ya, nggak ngelihat jam, tiba-tiba sampai jam 12 malam ya, jam 24.00. Nah ini udah pasti yang tadinya psikologis kalian di sebelah sini itu sudah ke drain jadi 0 ya teman-teman. Nah pada saat di 40% ini aja kalian di sini ya, kalian ngeliat chart dan segala macam, itu udah pasti secara emosional kalian nggak akan stabil ya. Kalian akan lebih membuat decision tuh berdasarkan emosi sesaat ya, panasan, balas dendam dengan market dan segala macamnya, itu semua campur aduk di sebelah sini. Makanya gue bilang ini tidak sehat sama sekali ya. Dan ini tentunya kalian jam 12 ya, tidur jam 12 terus kalian malah begadang, malah makin gak bisa tidur. Ini jam 12 mungkin ada yang sampai jam berapa, jam 2 pagi atau segala macam. Ini gak sehat segalanya, gak sehat ke psikologis kalian, gak sehat ke fisik kalian juga ya. Jadi ini tuh tidak baik sama sekali. Oke? So, yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa plan jam trading kalian ya. Nah, ini gua kasih contoh yang gua lakukan ya teman-teman ya. Kalau gua biasanya nih kalian bisa lihat ya di chart gua, kalian bisa lihat ada kotak warna biru dan orange ya. Nah ini adalah jam trading gua ya. Jadi gua akan trading di kotak ini aja. Kalau di luar kotak ini gua nggak akan trading ya. Nah di kotak ini pun nggak semuanya nih, nggak segininya tuh nggak gua tradingin semua gitu. Gua hanya memilih spot-spot yang pas buat gua. Biasanya itu di jam 3 sore ya untuk sore hari. Kemudian untuk malam itu biasanya jam 9. Oke, jam 8 jam 9 lah. Kalau sore itu kalau siang itu jam 2 sampai jam 4 antara itulah ya. Jadi cuma 2 itu aja ya. Nah, sisanya gue ngapain? Sisanya gue nggak ngeliat chart teman-teman ya. Gue sama sekali nggak ngeliat chart ya. Jadi gue akan ngeliat chart di 2 waktu tersebut aja.
Nah, keunggulannya seperti ini apa ya? Jadi keunggulannya seperti ini adalah gue secara psikologis ya, secara mental teman-teman itu tetap terjaga ya. Jadi trade-nya juga stabil, nggak over trade dan segala macamnya gitu. Oke? Nah ini gue kasih contoh aja, gue kasih lihat teman-teman ya. Ini kalau kalian tidak percaya ya, gue akan kasih lihat trade gue di minggu lalu ya. Ini gue kasih history ya. Nah terus gue kasih di minggu lalu last week, oke? Nah ini gue nggak tahu ya kelihatan apa enggak ya. Tapi basically gini loh, nih gue kasih lihat ya teman-teman ya. Di seperti ini, sebentar nih gue kasih lihat nih, gue agak gedein dulu nih ya, ceritanya gue gedein dulu nih. Nah nih teman-teman ya. Nah ini gue nggak tahu ini kelihatan apa enggak ya, kayaknya sih nggak kelihatan ya. Aduh susah juga ya. Ya tapi pada intinya gitulah. Intinya di yang gue tunjukin di sini adalah jamnya teman-teman. Jamnya selalu sama ya. Jadi kalau di jam MetaTrader itu selalu di 10.00, pokoknya jam di angka 10-an, jam 10-an ya. Sama di jam 16 ya, kalau pokoknya di jam 10-an, kalau nggak di jam 16 itu di waktu MetaTrader ya. Gue nggak tahu ini sama nggak sama di TradingView, tapi kayaknya sih beda ya. Tapi at least poin gue adalah gue selalu trade di jam yang sama ya. Nah kalau misalnya kalian sudah bisa trade di jam yang sama seperti ini ya, itu akan, selain yang tadi gue bilang mentality stabil dan segala macamnya, itu kalian bisa akan ukur ya. Kalian akan ukur kenapa harus trade di jam segitu. Kalau gue pribadi alasannya adalah karena itu adalah best trade gue jam segitu. Nah itulah gunanya kalian juga bikin jurnal ya, karena supaya yang gue bilang berkali-kali juga ya, supaya kalian bisa ukur potensi kalian dalam trading tuh terbaiknya tuh di mana. Ya jadi sekali lagi, trading tuh nggak cuma asal kalian bisa entry teknik buy sell segala macam, tapi nggak, semua ini penuh strategi teman-teman ya. Jadi serunya trading tuh itu, kalian bisa harus menyusun strategi kayak perang aja ya. Jadi yang paling organized, yang paling well prepared itu yang menang ya. Dan well prepared ini termasuk salah satunya bikin strategi untuk planning seperti ini ya. Jadi untuk waktu kayak begitu teman-teman ya. Oke, kita balik lagi ya. Nah, balik lagi ke sebentar ke sini. Oke, pertama itu jam trading ya, itu kalian harus planning ya. Kemudian yang kedua tentu kalau masalah planning itu adalah yang kita tahu adalah trading plan tentunya ya. Ini wajib sekali ya. Nah trading plan ini kalau bisa berkali-kali gue bilang ya, kalian catat ya. Kalian catatnya apa sih bang? Yang pertama itu pertama kalau gue pribadi ya, ini kan cara orang beda-beda ya. Jadi kalau pertama gue catat ini trennya seperti apa, gue gambarin ya. Kemudian momentumnya itu seperti apa ya. Kemudian baru tuh ya, ini entry tekniknya gue jabarin, gue mau pakai strategi apa dan segala macam. Lotnya ya, itu gue main di berapa. Ini pun lotnya nggak sembarangan ya. Kalian tuh kalau lot itu ya, untuk masalah lot ini, itu kalian harus hitung ya berdasarkan dengan equity kalian. Jadi gue kalau mau set lot itu gue harus hitung-hitung nih. Kemarin gue ada loss nggak ya, hari ini gue atau minggu ini gue kusut atau enggak ya, atau minggu ini gue lagi bagus atau enggak. Kalau lagi bagus ya gue akan menggunakan lot-lot yang standar. Cuman kalau misalnya gue lagi kusut atau gue ada tujuan untuk recover, mungkin lotnya akan berubah sedikit ya. Dan semua itu penuh perhitungan ya. Jadi sekali lagi, trading itu kelihatannya simple tapi nggak sesimpel itu juga. Oke? Nah itu trading plan kalian sudah jam trading sama trading plan itu sudah kalian harus buat ya untuk masalah planning. Terus yang kedua teman-teman, untuk masalah kedua itu adalah eksekusi ya. Nah, eksekusi ini juga melibatkan yang namanya psikologis ya, terutama masalah FOMO ya teman-teman ya. Nah kenapa orang bisa FOMO? Karena pada saat dia mau eksekusi teman-teman ya, dia itu eksekusinya itu apa ya, berdasarkan dia punya dorongan dorongan yang tidak ada perhitungannya, tidak ada basisnya, tidak ada dasarnya gitu ya. Nah jadi untuk eksekusi ini sebetulnya kalian tuh harus seperti robot ya. Jadi maksudnya seperti robot apa? Kalian tuh jangan mikir ya, jangan mikir. Misalnya kalian udah buat trading plan tadi ya, kalian udah buat planning segala macam, sudah bagus lah planningnya, sudah panjang sekali, sudah akurat sekali, sudah well prepared sekali. Tiba-tiba pas mau eksekusi kalian mikir, aduh kayaknya nggak gini deh gitu ya. Aduh kalau gue entry sini kayaknya nanti harganya bisa balik deh gitu. Itu di kepala kalian tuh akan berbunyi seperti itu, dan itu harus dihiraukan teman-teman ya. Dihiraukan, jangan sampai kalian dengerin. Jadi kalian harus seperti robot yang sudah dikasih perintah ya.
Jadi kayak misalnya nih kalian punya apa ya, punya program gitu ya, kalian seperti komputer aja di program seperti ini ya, kalian nggak bisa melawan gitu ya, kalian jangan ngelawan, kalian harus seperti robot ini aja. Ini sangat mudah, kedengarannya mudah, tapi untuk dilakukan itu gue percaya banget ya, ini sangat sulit ya, dan kalian harus bisa latihan pelan-pelan ya, untuk bisa menuruti kalian punya planning ya. Jadi eksekusi ini sebetulnya adalah kalian itu menjalankan apa yang sudah kalian planningkan ya. Nah kalau misalnya kalian sudah seperti ini, kalian seperti robot, tidak ada perlawanan di diri kalian, kalian pasrah terhadap nurut ya teman-teman terhadap planning kalian, itu tidak ada lagi kena yang namanya fear of missing out ya. Mau Bitcoin seperti ini ya, hari ini saham ini naik misalnya 25% ya, terus gold lagi ada NFP ya naik lagi gila-gilaan, gua ketinggalan ya. Tidak ada seperti itu. Pokoknya bodo amat ya. Gua jujur aja teman-teman ya. Kalau misalnya ada NFP terus gua ketinggalan, gue senyumin aja gitu, masih ada hari esok, karena gua tahu besok itu market masih di situ, tidak mungkin kemana-mana ya. Jadi percayalah teman-teman ya, yang namanya market itu, opportunity itu di market setiap hari akan muncul ya. Tinggal kalian itu gimana cara menyikapinya ya. Jadi kalau dipikir-pikir gini sih sebenarnya teman-teman ya. Kalian trading tuh sehari mau butuh berapa pips sih ya? Misalnya let's say kalian butuh berapa? 50 pips. 50 pips atau berapa? 100 pips ya. Ini setiap hari akan ada di market ya. Jadi kalian tuh nggak usah takut kehilangan ini gitu loh. 50 pips kalau kalian trading 0,2 aja ya, ini udah $100 yang which is itu menurut gua kalau kalian bisa rutin ya, satu hari itu dapat 50 pips aja ya. Terus misalnya dipotong loss minusnya dalam satu minggu ya. Dalam satu minggu kalian bisa collect misalnya kalau misalnya kita kasih win rate 60% dengan 1/1,5. Kalau satu minggu ini 5 hari 250 winnya, profitnya, terus lossnya itu 1/1,5 berarti 30 kali 15 gitu ya, 150 dikurang ini 100 ya, 100 pips kalau kalian 0,2 ini sudah 2 juta per minggu ya, 2 juta per minggu. Oke. Ini dengan hitungan yang real ya, teman-teman. Gua nggak muluk-muluk ya. Gua win rate 60% ya. Ini real, ini capable banget gitu ya. Terus 50 pips ya, itu juga capable banget gitu kan. Satu minggu kalau kalian disiplin ya, kalian bisa segini gitu ya. Satu minggu kalau dengan 0,2 lot aja, kalian bisa $200 ya. $200 satu minggu kali 4 berarti itu sekitar $800. $800 kalian kali kurs sekarang itu sekitar 16.000 ya. Ya 16.700 sih ya, mau 17.000 sih sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, gue bilang 16.000 aja ya. Itu udah 8 juta tambah 4 juta, 8 juta tambah 6 kali 8 48, 12.800.000 teman-teman ya, kurang lebih ya. Ini menurut gue 12.800.000 tuh udah cukup ya untuk jadi tambahan kalian untuk hidup di Jakarta gitu ya. Gue bukan yang hidup di mana, bukan ada di pelosok-pelosok gitu, enggak ya. Tapi di Jakarta aja udah cukup menurut gue 12.800.000 untuk sebagai tambahan ya. Untuk kalau misalnya kalian jadi main job kalian, buat kalian yang single pun menurut gue ini cukup untuk di Jakarta ya. Atau ya untuk majority kalangan lah di Jakarta 12.800.000 sudah cukup ya teman-teman ya. Kalian sudah bisa hidup yang wajar gitu ya. Kalau misalnya nggak ada cicilan ya teman-teman, baik lagi. Kalau misalnya kalian hidup aja untuk hidup di Jakarta, menurut gue untuk majority kalangan itu 12.800.000 per bulan ya, itu sudah sangat cukup. Ya jadi kenapa kalian harus ngeradenin pikiran-pikiran kalian di dalam sebelum kalian eksekusi itu, kalian harus berantem dulu di pikiran buat mengkacaukan ini semua gitu ya. Karena itu semua akan jadi kacau. Oke? Nah, seperti itu. Jadi dalam eksekusi kalian itu tugasnya sekali lagi hanya menjadi robot. Jangan sampai kalian itu beradu-adu argumen lagi dengan diri kalian sendiri yang ada di otak kalian ya, yang itu akan mengacaukan semuanya. Oke, nah itu yang kedua masalah tipsnya ya untuk eksekusi seperti itu. Dan kemudian teman-teman, yang ketiga itu adalah closing ya. Nah closing
Jadi trade itu, teman-teman, trading itu secara psikologis ya, ini gue ngomong secara psikologis, ternyata bukan cuma entry aja, teman-teman ya, yang bermasalah. Ternyata banyak orang yang bermasalah itu juga masalah closing. Dan ini juga berhubungan dengan FOMO ya. Jadi gini, maksudnya gimana contohnya bang? Jadi gini, pada saat kalian sudah running profit nih, misalnya running profit, oke. Running misalnya 90 pips gitu. Tapi kalian denger ya serentetan, bisikan-bisikan dari kiri kanan kalian. Gold nih misalnya kalian ya. Wah, gold ini masih bisa naik 250 pips lagi nih, ya. Lu jangan close lah, ya. Lu tahan aja. Siapa tahu nanti bisa 250 pips, lu bisa dapet jadi 300 pips lebih tuh, ya. Nah, itu kalian berasa, wih, kalau gue jadi takut nih buat nge-close posisi gue, takut gue kehilangan si 250 pips lagi. Nah, itu yang namanya FOMO juga, tapi dalam konsep closing position ya. Nah, jadi teman-teman, makanya gue bilang gak cuman SL aja teman-teman yang harus di planning, yang harus dieksekusi dengan baik ya. Tetapi TP ya itu juga harus di planning, dieksekusi dengan baik. Balik lagi, eksekusi gimana bang? Ke poin nomor 2, jadilah robot ya. Kalau di analisa kalian yang awal tadi di bagian planning tadi itu kalian sudah dapat, oke, ini di atas ini kalau dia sudah sampai 90 pips, nanti di 90 pips itu udah ada resistance yang sangat kuat nih, atau di situ ada bearish order block, atau ada supply area yang mungkin bisa balikin harga lebih kencang lagi ke bawah, dan supaya safe ya gua akan TP di situ. Nah, kalau sudah planningnya sudah bagus seperti itu, sudah ada reason yang jelas teman-teman, ya udah lakukan saja ya, eksekusi dengan baik. Jangan dengerin kiri kanan lagi. Karena teman-teman ya, itu mungkin bisa jadi bisa jadi racun kalian. Yang tadinya kalian bisa profit 90 pips, kalian kena FOMO, ternyata di PHP nyublek ke bawah, malah kena SL 50 pips ya. Dan ini akan ngedamage kalian punya psikologis 2 kali lipat. Kenapa? Karena tadinya kalian udah lihat ijo-ijo, biru-biru, enak dilihat mata, tiba-tiba close dengan keadaan yang merah, yang pedih, yang sakit, yang bikin kalian itu emosi, yang bikin kalian itu bad mood seharian, yang bikin kalian itu pengen balas dendam sama market, yang nantinya efeknya besok-besok kalian trading itu akan masih ke bawah, akan nempel. Ya makanya gue bilang efeknya atau damage-nya itu 2 kali lipat ke psikologis kalian, karena dia akan ke bawah sampai besok, yang which is itu akan ngerentet ya, akan besok tradingnya jelek lagi, makin keki lagi, makin jelek lagi psikologisnya. Intinya sebulan malah hancur trading kalian ya. Nah, gue yakin teman-teman ya, kalian pasti pernah merasakan hal itu. Kenapa gue bisa yakin? Karena gue dulu juga melewati. Kalau setiap orang yang beneran trading teman-teman ya, pasti akan ngelewatin fase-fase seperti itu ya. Dan itu kalau misalnya gue pikirin sekarang, gue ngelamun ya, gue merefleksikan diri gue yang dulu gitu ya, gue sih ketawa-ketawa aja. Kok bisa ya kayak gitu ya? Mungkin yang gue ketawain, keadaan yang gue ketawain itu terjadi di kalian, di diri kalian sekarang gitu ya. Nah makanya dengan video ini mudah-mudahan teman-teman ya, kalian tuh bisa mikir ya, apa iya selama ini gua trading tuh bukannya guanya yang jelek, tapi karena memang psikologis gua tuh yang nggak bagus gitu. Oke? Wah, ini udah kepanjangan videonya. Ya udah teman-teman, itu aja teman-teman ya. Mungkin sharing gue sampai sini aja. Semoga bisa bermanfaat, terutama buat teman-teman yang merasa kok trading gua di mentok-mentok di sini aja. Semoga video ini mudah-mudahan jadi obat ya buat kalian. Oke? Nah, nanti kita ketemu lagi minggu depan teman-teman, dan minggu depan gue akan bahas tentang teknik lagi ya. Jadi kalian tunggu aja, ikutin, tentunya tekniknya tuh nyambung ya teman-teman ya sama yang udah gue sharing sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian bingung nih mau belajar tentang trading di mana, di YouTube channel ini teman-teman ya, itu lengkap ya. Kalian mau belajar tentang sistem trading, gue udah share banyak banget. Tentang psikologis banyak juga, kalian bisa lihat video-video gue sebelumnya. Terus manajemen juga sudah gue bahas. Jadi kalian tinggal tontonin ya video YouTube channel ini, kalian bisa belajar banyak. Oke, itu aja. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah nyempat nonton video ini. Sampai jumpa di next video teman-teman. Bye bye.